Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Sisma TV yang berbahagia. Sekarang saya akan menjelaskan dalam program ini yaitu tentang materi IPS Sekolah Dasar kelas 6. Dan kebetulan pemirsa bahwa materi pertama ini membahas tentang sejarah, yaitu kisah-kisah penting yang pernah terjadi di tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Dan kami akan menjelaskan di pertemuan ini yaitu tentang kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam, kemudian masuknya pengaruh Eropa dan perjuangan melawan penjajah Eropa. Namun sebelumnya pemirsa, anak-anakku semuanya, khususnya yang ada di SD kelas 6, perlu diketahui mengapa sih sejak dulu bangsa Indonesia itu terkenal mudah ya didatangi oleh pengaruh dari luar. Ini perlu diketahui bahwa faktor geografis, letak geografis Indonesia ini yang sangat mempengaruhi, karena Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan juga benua Asia, dan juga ada di persimpangan antara jalur perdagangan internasional dulu, sehingga banyak para pedagang dulu itu singgah datang ke Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa jalur perdagangannya yaitu jalur perdagangan sutra, karena yang menjadi bahan sumber daya alam favoritnya pada saat itu jalur perdagangan kuno ini adalah sutra yang ada di Cina. Dan salah satu komoditas yang ada di wilayah Nusantara atau Indonesia pada saat itu yaitu rempah-rempah. Ini juga merupakan barang langka di Eropa, sehingga banyak para pedagang Eropa yang datang ke wilayah Nusantara untuk berdagang rempah-rempah. Itu hanya pengetahuan awal ya, mengapa bangsa Indonesia ini banyak dimasuki oleh pengaruh asing. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu dan Buddha serta kerajaan Islam. Kemudian nanti kita lanjutkan masuknya bangsa Eropa dan perlawanan melawan penjajah. Yang pertama adalah kerajaan Hindu. Nah, kerajaan Hindu yang paling tua di Indonesia yaitu kerajaan Kutai. Ini angka tahunnya nggak ada, yang ada hanya abad, yaitu abad keempat Masehi. Terletak di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Kemudian raja pertamanya adalah Kudungga, raja keduanya Asomarman, dan kemudian raja ketiga dan raja yang paling terkenal ini yaitu Raja Mulawarman. Untuk peninggalan dari kerajaan Kutai ini yaitu berupa tiang batu yang disebut yupa yang ditemukan di aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kemudian informasi tentang kerajaan Kutai ini di Prasasti Yupa disebutkan bahwa Raja Mulawarman ini mempersembahkan 20.000 ekor kerbau persembahan untuk yang Maha Kuasa sesembahannya dan diberikan kepada rakyatnya, sehingga dalam catatan sejarah ditulis masa kejayaan atau ketenaran dari kerajaan Kutai ini yaitu terletak pada masa Raja Mulawarman. Kemudian kerajaan berikutnya yaitu kerajaan Tarumanegara. Ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kalau Kutai tadi tertua di Indonesia, kalau kerajaan Tarumanegara ini tertua di Pulau Jawa. Nomor 2 di Indonesia ya. Ini terletak di Jawa Barat. Raja yang terkenalnya bernama Raja Purnawarman. Peninggalannya adalah berupa 7 prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Di antara 7 itu adalah Prasasti Ciarutiun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan yang ketujuh adalah Prasasti Lebak. Peninggalan sejarah yang lain selain prasasti adalah irigasi dari Sungai Gomati. Nah,
Ini pada masa Raja Purnawarman ya, sudah mulai membangun irigasi atau bendungan. Kemudian ada juga Arca Wisnu Cibuaya 1 dan 2 dan Arca Rajasri. Nah, mungkin pemirsa ada pertanyaan, kenapa di dua negara ini, Kutai dan Tarumanegara ini terletak di dekat sungai ya? Nah, memang ciri-cirinya kerajaan-kerajaan dulu itu semua banyak yang berada di dekat sungai, karena air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, sehingga di mana dia menetap dulu itu mendekati daerah yang di situ ada airnya. Karena masih belum ada teknologi untuk sumur bor seperti saat ini ya, sehingga mencari wilayah yang dekat sumber air. Dan juga alasan keduanya, pada zaman dahulu sarana transportasinya menggunakan air ya, menggunakan kapal, perahu. Oke, kemudian kerajaan Hindu berikutnya yaitu kerajaan Kediri yang berdiri tahun 1043 berakhir sampai tahun 1222. Ini terletak di Kediri, Jawa Timur ya. Rajanya diantaranya ada Raja Bameswara, Jayabaya, Sarweswara, Aryeswara, Gandra, Kameswara, dan Kertajaya. Adapun peninggalan dari kerajaan Kediri ini berupa Prasasti Pandeglang, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang, Prasasti Talan, Prasasti Jepun, Prasasti Kahyunan, Prasasti Weleri, Prasasti Angin, dan Prasasti Semanding, serta kitab. Nah, ini ada kitab berupa ramalan yang sangat terkenal, ini namanya Kitab Ramalan Jangka Jayabaya. Ini ditulis oleh Raja Kediri yang bernama Raja Jayabaya. Dan pada masa Raja Jayabaya inilah puncak keemasan kejayaan dari kerajaan Kediri. Selanjutnya tentang kerajaan Hindu, masih di Pulau Jawa, ini dekat dengan Malang ya, yaitu kerajaan Singosari yang berdiri selepas berakhirnya kerajaan Kediri, yaitu 1222 sampai 1292. Kerajaan Singosari ini pemirsa didirikan oleh tokoh yang namanya Ken Arok. Setelah mengalahkan peperangan dengan kerajaan Kediri, tokoh Ken Arok ini akhirnya mendirikan kerajaan di wilayah Malang saat itu, yaitu yang berada di Singosari, Jawa Timur. Adapun raja-rajanya, yang pertama adalah Sri Rajasa Sang Amurwabhumi atau Ken Arok, itu julukannya ya, Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Kemudian ada penerusnya Anusapati, kemudian Tohjoyo, kemudian Raja Ranggauni, dan raja yang terakhir dari kerajaan Singosari yaitu Raja Kertanegara. Ini ada kisah menarik tentang Raja Kertanegara ini. Singosari mengalami masa kejayaan pada masa Raja Kertanegara ini. Bahkan sempat pada masa Raja Kertanegara ini akan menguasai Sriwijaya yang ada di Sumatera, sampai mengirimkan pasukan ke sana. Nah, tetapi blunder ini ya pemirsa, ketika pasukannya banyak dikirim ke Sriwijaya, nggak tahu ternyata Raja Kediri yang sempat dikalahkan oleh Singosari dulu masih menyimpan dendam. Nah, ini kesempatan oleh Raja Kediri saat itu, yaitu Jayakatwang, ketika Kertanegara mengirim banyak pasukan ke Sriwijaya, akhirnya kondisi di Singosari ini menjadi melemah karena pasukannya banyak dikirim ke Sriwijaya. Akhirnya Jayakatwang menyerang Singosari. Akhirnya Singosari dapat dikalahkan ya. Tetapi ada salah satu menantu dari Kertanegara ini yang melarikan diri ke Sumeneb. Nanti dia ini yang akhirnya juga balas dendam kepada Kediri dan akhirnya mendirikan kerajaan, yaitu kerajaan Majapahit nanti ya. Oke, kembali ke kerajaan Kediri. Peninggalan dari kerajaan Kediri diantaranya ada Candi Singosari. Di sana juga ada makam Kertanegara, ada Candi Gidal. Ini
juga digunakan sebagai makam Anusapati, Raja Anusapati, Candi Jago, Candi Kangenan yaitu makam Ken Arok, dan Candi Katang Lumbang yaitu makam dari Raja Tohjaya. Oke, kemudian kita lanjut ke kerajaan berikutnya yaitu Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293 dan berakhir sampai tahun 1527. Pemirsa, Kerajaan Majapahit ini disebut juga sebagai Kerajaan Nusantara kedua ya, karena wilayahnya begitu luas ya. Hampir seluruh Nusantara ini dulu di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu ketika masa Raja Hayam Wuruk dengan mahapatinya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Oke, kerajaan ini terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Rajanya yang pertama yaitu Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana, memerintah tahun 1293 sampai 1309. Ini raja yang merupakan keturunan dari Singosari ini yang akhirnya balas dendam kepada Kediri, setelah itu mendirikan kerajaan Majapahit. Kemudian Raja Kalagemet atau Sri Jaya Negara, ada juga Raja Sri Gitarja atau Tribuana Wijaya Tunggadewi, ini perempuan berarti ratu ya. Kemudian Raja Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara, ini ketika Hayam Wuruk ini Majapahit mencapai puncak kejayaannya sehingga disebut Kerajaan Nusantara kedua. Karena ada Kerajaan Nusantara pertama nanti yaitu Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Buddha Sriwijaya. Kemudian ada Raja Wikramawardhana, ada Ratu Suhita atau Dia Ayu Kencana Wungu. Adapun peninggalan dari Kerajaan Majapahit ini, pemirsa, ada yang berupa candi dan juga kitab atau karya sastra. Ini ada karya sastra yang terkenal yaitu Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, kemudian ada kitab Arjuna Wiwaha karangan dari Empu Kanwa, kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Adapun peninggalan dalam bentuk candinya ada Candi Penataran yang ada di Blitar, kemudian ada Candi Sumberjati, Candi Sawentar ini yang ada di Singosari ya. Kemudian Candi Tikus di Trawulan Mojokerto sana, ada juga Candi Jabung, Candi Tigawangi dan Candi Surawana di Kediri. Baik, itu ada hal penting ini yang dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Majapahit tadi sudah saya sebutkan sebagai Kerajaan Nusantara kedua. Kemudian masa kejayaannya pada saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Ada tokoh selain Hayam Wuruk yaitu tokoh Patih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpahnya, Sumpah Amukti Palapa. Ini ketika dilantik menjadi Mahapati, ini Gajah Mada ini bersumpah dia tidak akan makan dengan kenyang dan tidur dengan lelap sebelum menyatukan Nusantara. Hebatnya ya dari Patih Gajah Mada ini. Pasukannya bernama Pasukan Bayangkari yang sekarang dijadikan satuan di Kepolisian Republik Indonesia. Oke, itu tentang kerajaan Hindu ya, tidak semuanya memang ya, karena masih banyak juga kerajaan Hindu-Hindu yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kerajaan Buddha. Ini ada kerajaan Buddha yang sangat terkenal yaitu Kerajaan Sriwijaya, berdiri pada abad ke-7 tahun 683 Masehi. Ini terletak di wilayah Sumatera. Kalau sekarang ini wilayahnya yaitu Sumatera Selatan, Palembang ya, dan Semenanjung Malaysia. Sampai Malaysia itu dulu menjadi wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini didirikan pertama kali oleh Raja Srijaya Nasa, kemudian ada Raja Sri Indrawarman, Danarindra, Raja Samaratungga, kemudian Raja Balaputra Dewa, Raja Sri Cudamani Warmadewa, sulit ya ini namanya. Kemudian Raja Sri Marawijaya Tunggawarman, kemudian ada Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Itu raja-rajanya. Raja yang paling terkenal
di kerajaan Sriwijaya, yaitu Raja Balaputradewa. Pada masa Raja Balaputradewa ini, wilayah kekuasaan dari Sriwijaya hingga mencapai sebagian besar Nusantara ini ya dikuasai, sehingga kerajaan Buddha ini disebut sebagai kerajaan Sriwijaya ini disebut sebagai kerajaan Nusantara yang kedua. Hal penting dari kerajaan Sriwijaya ini ada peninggalannya juga, yaitu berupa Candi Muara Takus dan bangunan tempat suci Biara Bakal, serta prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa berbahasa Melayu kuno. Kemudian hal penting lainnya, selain Sriwijaya ini sebagai kerajaan Nusantara pertama dan masa kejayaan pada masa Raja Balaputradewa, Sriwijaya ini menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Kenapa kok bisa? Oke, karena Raja Sriwijaya ketika masa Balaputradewa ini mengirimkan beberapa tokoh agama Buddha belajar agama ke India sana. Kemudian setelah itu kembali ke Sriwijaya dan diberi wewenang ya oleh kerajaan untuk menyebarkan dalam perguruan tinggi. Di sana ada pada saat itu perguruan tinggi untuk mempelajari agama Buddha, sehingga agama Buddha sangat berkembang di Sriwijaya. Bahkan di Sriwijaya ini menjadi pusat dari agama Buddha di Asia Tenggara pada saat itu. Baik, kemudian kerajaan Buddha berikutnya yaitu kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada tahun 732 Masehi. Kerajaan Mataram kuno ini terletak di Yogyakarta ya, atau wilayah Jawa bagian tengah. Raja pertamanya adalah Raja Sana, kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya. Peninggalannya dari kerajaan Mataram kuno ini ditulis dengan huruf Palawa dan dalam bahasa Sanskerta. Ini pengaruh dari India ya, bahasa Sanskerta ini, karena agama Hindu dan Buddha ini itu lahirnya di daerah India, akhirnya menyebarkan pengaruhnya ke Indonesia. Kemudian pada masa Mataram kuno ini ada raja yang bernama Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Ini yang mulai membangun Candi Borobudur ya, yang sempat menjadi salah satu 7 dari keajaiban dunia. Namun sekarang ini ada berita, sekarang tidak lagi ya menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia karena banyak benda-bendanya yang hilang. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua warga Indonesia ya, harus menjaga kelestarian cagar budaya, peninggalan-peninggalan budaya yang ada di wilayah kita. Walaupun itu peninggalan Hindu, Buddha, tapi itu merupakan kekayaan dari bangsa kita, bangsa Indonesia, harus kita lestarikan. Oke. Kemudian kita akan beralih kepada kerajaan Islam ini ya pemirsa. Kerajaan Islam yang pertama ada kerajaan Perlak tahun 840 Masehi sampai tahun 1292 Masehi, dan pada akhirnya kerajaan Perlak ini bergabung menjadi kerajaan Samudra Pasai ya. Kerajaan Perlak ini didirikan oleh Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, dikenal menjadi salah satu pusat perekonomian di Aceh dulu ini. Banyak pedagang dunia yang melakukan transaksi jual beli di wilayah Perlak ini atau Aceh sebelah timur, mulai dari pedagang Cina, India, Gujarat, Persia sampai Arab. Nah, dari sinilah pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Indonesia, dan setelah penduduknya banyak kemudian mendirikan kepemimpinan, lahirnya kerajaan Islam itu, diantaranya kerajaan Perlak dan kerajaan Samudra Pasai. Nah, ini wilayah Perlak adalah komoditas utamanya ini kayu yang menjadi bahan baku membuat kapal laut. Nah, ini sangat penting karena pada zaman dulu itu alat transportasinya menggunakan sarana laut, air, sehingga butuh perahu atau kapal ya. Dan kayu merupakan sumber daya utama untuk membuat kapal laut. Kemudian kerajaan Ternate. Ini tahu nggak di mana kerajaan Ternate?
Oke, ini daerah wilayah Maluku, yaitu Maluku Utara. Ini didirikan oleh Sultan marhum dan menjadi pusat rempah-rempah saat itu. Dengan kekuatan militer besar pada saat kerajaan Ternate meraih masa kejayaan dipimpin oleh Sultan Babulo. Bahkan Sultan Babulo ini pemirsa ini pernah melawan Portugis, penjajah dari Eropa. Nah, nggak mau kerjasama dengan mereka karena tahu bahwa pedagang Eropa itu niatnya untuk menguasai. Dan karena kegigihannya melawan penjajah ini, Sultan Babulo ini digelari sebagai pahlawan nasional juga ini ya. Oke, peninggalan kerajaan Ternate yang paling banyak ialah bangunan-bangunan, diantaranya bangunan Masjid Sultan Ternate, ada makam Sultan Babulo, kemudian ada benteng pertahanan ya, benteng pertahanan yaitu benteng Toluko dan keraton Kesultanan Ternate. Selanjutnya yaitu kerajaan Samudra Pasai ya. Ini setelah kerajaan Perlak tidak ada, kemudian diganti menjadi kerajaan Samudra Pasai 1267 sampai 1521. Raja yang terkenal adalah Sultan Malik As-Saleh atau Merah Silu. Ini raja pertama dari Samudra Pasai. Nah, Merah Silu ini adalah menantu raja terakhir dari kerajaan Perlak, yaitu menantu dari Raja Muhammad Amir Shah. Samudra Pasai ini pemirsa sukses menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia sampai menerbitkan mata uang dirham sendiri loh ya, karena ramainya perdagangan. Dan mata uang dirhamnya ini terbuat dari emas murni sebagai alat tukar resminya. Ini bisa dibayangkan bagaimana makmurnya kerajaan ini. Nah, pada masa Samudra Pasai ini mengalami kehancuran di tahun 1521 ini karena konflik internal ya, serta penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Portugis. Nah, peninggalan bersejarah dari Samudra Pasai yang pernah ditemukan antara lain makam Raja Samudra Pasai di Kampung Gedong Cakradonya. Kemudian ada peninggalan uang dirham yang ada tulisannya Samudra Pasai kerajaannya, dan ada naskah surat Sultan Zainal Abidin yang sampai sekarang ini terjaga rapi di museum ya. Selanjutnya yaitu kerajaan Goa. Berdiri tahun 1300 Masehi sampai 1945. Didirikan di Tumanurung Baenea abad ke-14 ya, masuk abad ke-14 ini di Goa Sulawesi Selatan. Nah, perlu diketahui sebenarnya mulai memeluk agama Islam yaitu pada abad ke-16, berarti sebelumnya masih belum Islam ya. Kerajaan Goa terus berkembang sesudah melebur dengan kerajaan Talo, sehingga terkenal dengan sebutan kerajaan Goa Talo ya. Talo itu nama kerajaan juga. Kedua kerajaan ini kemudian memiliki prajurit yang hebat dan merajai perdagangan di timur Nusantara. Adapun komoditas sumber daya alamnya yaitu produsen kapal pinisi serta lombo ya, karena banyak kayu di sana sebagai bahan pembuatnya. Kemudian percampuran dua kerajaan ini melahirkan kerajaan Islam yang sangat terkenal berikutnya, yaitu kerajaan Islam Makassar yang berjaya di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini juga gigih melawan penjajah ini pemirsa, yang dijuluki oleh penjajah saking gigihnya beliau ini sebagai ayam jantan dari timur atau Kinantan dari timur. Makanya ini yang kenal PSM Makassar ya. Sepak bola PSM Makassar itu kan julukannya Kinantan dari timur ya. Ini merujuk pada julukan dari Sultan Hasanuddin, dulu raja dari kerajaan Islam Makassar. Beberapa peninggalan dari kerajaan Goa Talo dan di Makassar ini antara lain bangunan kokoh berupa benteng Fort Rotterdam, ada Masjid Tua Katangka, kemudian ada Musim Bala Lampoa, ada juga Istana Tamalate, dan benteng yang terkenal yaitu benteng Somba Upu. Benteng pertahanannya ini ya, benteng untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh, terutama ketika menghadapi penjajah Portugis dan bangsa Eropa lainnya. Hal penting di kerajaan
Gorontalo ini, yaitu masa Sultan Hasanuddin ini gigih melawan penjajah, yaitu penjajah Belanda, sehingga Sultan Hasanuddin kemudian diberi gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ada tokoh ini pengkhianat ini pengkhianat dari Raja Sultan Hasanuddin, yaitu Arupalaka, ya, mengkhianati Sultan Hasanuddin dan bekerja sama dengan Belanda. Akhirnya Sultan Hasanuddin dapat dikalahkan. Kemudian ada kekalahan Sultan Hasanuddin ini ditandai dengan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Sultan Hasanuddin dan rakyat yang ada di Sulawesi dan Maluku sekitarnya. Oke pemirsa, memang ada beberapa hal kenapa terjadi kekalahan, runtuhnya kerajaan itu, diantaranya karena diserang oleh bangsa lain, kemudian ada perang saudara, dan juga ada pengkhianatan, ya, seperti yang dialami oleh Sultan Hasanuddin di Makassar ini. Oke, selanjutnya yaitu kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumanurung Bena abad ke-14. Nah ini ya yang sama ini dengan kerajaan Sultan Hasanuddin tadi. Oke, kemudian kerajaan Islam yang ada di Jawa. Di Jawa juga ada kerajaan Islam ini. Yang pertama adalah kerajaan Islam Cirebon tahun 1430 Masehi sampai tahun 1677 Masehi. Cukup lama sekali nih, ya. Berapa abad ini? Ada 2 abad, ya. Didirikan oleh Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Ini pangeran ini putra dari Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran dulu yang masih Hindu. Nah, kemudian putranya memeluk agama Islam. Oke, kerajaan Cirebon sebagai kerajaan penyebar Islam pertama kali di Jawa Barat. Salah satu pemimpinnya yang terkenal adalah Sunan Gunung Jati atau Fathahillah. Pada tahun 1677 Masehi, kerajaan Islam Cirebon ini terbagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Kanoman dan Kesultanan Kasepuhan. Peninggalan kerajaan Islam Cirebon antara lain patung harimau putih, kereta singa barong, keraton Keprabon, bangunan mandi, dan keraton Kasepuhan Cirebon. Ini masih ada sampai sekarang. Oke, selanjutnya yaitu kerajaan Demak. Ini lahir setelah kerajaan Cirebon, ya. Jadi yang kedua adalah kerajaan Demak yang berdiri tahun 1478 Masehi sampai 1554 Masehi. Ini merupakan kerajaan terbesar di wilayah pesisir Pulau Jawa, didirikan oleh Raden Patah. Kalau yang di Cirebon tadi Fathahillah, ya. Kalau ini Raden Fatah. Setelah kehancuran Majapahit, beberapa raja Demak yang terkenal yaitu ada Sultan Trenggono, Adipati Unus, Arya Penangsang, dan ada Sunan Prawoto. Dan kerajaan Demak ini kemudian runtuh karena beberapa hal. Salah satunya terjadi pemberontakan, ya. Kemudian adanya perang saudara. Akhirnya lama kelamaan tidak ada penerusnya dan kerajaannya menjadi hilang. Kalau nggak hilang, biasanya kerajaannya menjadi sebuah kerajaan yang kecil dan tidak mempunyai banyak pengaruh, tidak besar pengaruhnya. Oke, kemudian peninggalan dari kerajaan Demak ini ada makam Sunan Kalijogo, kemudian ada Masjid Agung Demak, ada Dampar Kencana, Lawang Bledek, Soko Guru, ya, dan Surya Majapahit, lambang Surya Majapahit. Oke, selanjutnya itu kerajaan Islam Banten. Namanya aja kerajaan Islam Banten, berarti ada di wilayah Banten, ya. Sekarang Banten merupakan salah satu provinsi yang ada di Jawa, yang dulu merupakan pemekaran dari provinsi Jawa Barat. Oke, kerajaan Islam Banten ini salah satu raja yang tersohornya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Beda, ya, dengan Hasanuddin yang di Makassar, memang namanya sama tapi orangnya beda ini. Yang ini di kerajaan Banten. Ini dalam perkembangannya kerajaan Banten mampu menumpas monopoli perdagangan VOC, ya, di bawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa. Akhirnya Sultan Agung Tirtayasa ini setelah Indonesia merdeka diberi gelar pahlawan, ya, karena jasanya yang sangat besar melawan penjajah. Oke, kerajaan Islam Banten kemudian runtuh juga karena berbagai hal. Salah satunya akibat terjadi perang saudara, ya, berebut kekuasaan anak-anaknya sehingga terjadi peperangan, dan ini
nggak disadari ya, akhirnya melemahkan sendiri kerajaan itu dan akhirnya runtuh. Adapun peninggalan dari kerajaan Islam Banten antara lain Keraton Surosowan, ada benteng pertahanan yaitu benteng Spelwijk, dan juga ada Masjid Agung Banten. Selanjutnya kerajaan Islam Mataram. Nah, Mataram ini ada pada masa Hindu Buddha, kemudian setelah Islam lahir muncul di Indonesia dan di Pulau Jawa, akhirnya kerajaan Islam berubah ideologi menjadi kerajaan Mataram ini berubah ideologi menjadi kerajaan Islam. Ini terjadi mulai tahun 1588 sampai 1680 Masehi. Kerajaan ini berpusat di Kota Gede Yogyakarta, dan kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Pada mulanya Mataram Islam ialah kadipaten, hanya berupa kadipaten kerajaan Pajang. Kemudian semakin besar dan menjadi sebuah kerajaan. Masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Agung, ya. Nah, pada masa Mataram Islam ini dipimpin oleh Sultan Agung, ini pernah mengalami masa kejayaannya dan pernah menyerang menyerang Belanda yang ada di Batavia. Oke, kerajaan Mataram Islam runtuh karena berbagai persoalan, salah satunya politik internal. Kemudian adanya perjanjian Giyanti. Kerajaan ini kemudian terbagi menjadi Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Peninggalan yang cukup populer dari Mataram Islam ini adalah Aksara Honocoroko. Nah, ini ternyata Aksara Honocoroko ini peninggalan dari Sultan Agung ya di kerajaan Mataram Islam. Kemudian ada Masjid Kota Gede, ada Masjid Agung Gede Kauman, ada Masjid Patok Negara Sultani Ploso Kuning, dan masih banyak lagi. Hal penting ketika Mataram Islam ini satu, yaitu pada masa Sultan Agung pernah menyerang Belanda di Batavia 2 kali, tahun 1628 dan tahun 1629. Namun gagal ya, tapi ini cukup menggetarkan Belanda di Batavia sana ya. Kenapa kok gagal? Nah, ini karena satu, kalah kualitas prajurit dan persenjataan. kalah persenjataan. Kemudian yang kedua, adanya pengkhianat yang membakar lumbung makanan prajurit dari Sultan Agung. Sehingga mau perang bagaimana kalau lumbung makanannya hangus dibakar, akhirnya nggak ada bekal lagi. Sultan Agung balik lagi ke Yogyakarta. Tetapi atas jasa-jasanya ini pemirsa, akhirnya Sultan Agung ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 106 TK 1975 tertanggal 3 November 1975. Ini Sultan Agung ya. Nah, perlu diketahui ketika Presiden Joko Widodo kemarin memperingati upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-78, ternyata beliau menggunakan mahkota yang mirip atau memang ciri khas dari kerajaan Yogyakarta atau kerajaan Mataram Islam yang seperti halnya yang dipakai oleh mahkotanya Sultan Agung. Itu bisa dilihat ya gambarnya Sultan Agung dan fotonya Presiden Jokowi ketika di upacara proklamasi kemerdekaan RI yang ke-78 kemarin.